Tak lama, api tersebut menyambar kurban Habil, menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih ridha jika Habil yang menikahi Labuda. Melihat itu, amarah Qabil semakin tersulut dan mengancam akan membunuh Habil jika berani menikahi saudara kembarnya. Kendati marah dan takut mendengar ucapan Qabil, Habil justru dengan tenang hanya menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Keteguhan hati dan imanlah yang membuat Habil memilih untuk tidak membalas kejahatan Qabil. Kejadian ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 28 yang berbunyi, artinya, sesungguhnya jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 28. Peristiwa pembunuhan pertama di dunia. Kisah Qabil dan Habil pun berlanjut menjadi peristiwa pembunuhan pertama di dunia. Setelah ancaman dari Qabil, Habil sempat memperingatkan Qabil tentang azab bagi orang-orang zalim. Hal ini kemudian tertera dalam surat Al-Maidah ayat 29 yang berbunyi, artinya, sesungguhnya aku ingin engkau kembali kepadanya dengan membawa dosa karena membunuhku dan dosamu sebelum itu, sehingga engkau akan termasuk penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 29. Peringatan dari Habil sempat membuat Qabil ragu pada awalnya. Namun karena amarah dan hawa nafsu yang menguasainya, Qabil pun tetap membunuh Habil pada akhirnya, artinya, kemudian hawa nafsunya, Qabil, mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Maka dia pun benar-benar membunuhnya, sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 28. Setelah melakukan perbuatannya, Qabil merasa takut dan menyesal, hingga akhirnya ia memilih untuk meninggalkan kedua orang tuanya, dan memanggul jasad Habil hingga bertahun-tahun. Bahkan beberapa ulama dalam riwayatnya menyebutkan bahwa Qabil berkeliling memanggul jenazah Habil hingga 100 tahun lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merawat jasad itu agar tidak busuk dimakan waktu. Bertahun-tahun membawa jenazah adiknya, dengan perasaan bingung dan menyesal, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 2 burung gagak yang bertengkar di hadapan Qabil. Salah satu burung gagak itu pun kemudian mati, dan burung gagak lainnya menggali tanah untuk mengubur gagak yang sudah mati. Melihat hal itu, Qabil lantas merasa malu dan menyesal atas tindakannya terhadap jenazah saudaranya selama ini. Artinya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah supaya dia memperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Qabil berkata, celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Al-Quran surah Al-Maidah 31. Kisah Qabil dan Habil ini pun juga akhirnya menjadi cikal bakal umat muslim dalam menguburkan jenazah. Turunnya larangan membunuh sesama. Dari kisah Qabil dan Habil, kita akhirnya dapat mengetahui bahwa hasad atau iri hati dapat menggelapkan mata manusia dan membawa malapetaka. Berdasarkan kisah mereka pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan firman tentang larangan untuk saling membunuh pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, artinya, oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain, atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Al-Quran surah Al-Maidah 32. Hari itu matahari terbenam dengan lambat di cakrawala, memancarkan cahaya kemerahan yang melukis langit. Suara angin yang berhembus lembut di antara pepohonan terdengar seperti bisikan lembut yang mengantarkan kabar dari alam semesta. Di sebuah tempat yang penuh kedamaian, di antara keluarga dan keturunannya yang begitu banyak, terbaringlah seorang lelaki agung. Wajahnya tampak tenang, namun tanda-tanda kelelahan terlihat jelas di wajahnya yang sudah menghabiskan
1000 tahun menjalani kehidupan sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam terbaring sakit selama beberapa hari, tubuhnya semakin melemah. Usianya kurang lebih 1000 tahun, menjadi saksi atas perjalanannya sebagai bapa seluruh umat manusia, menyaksikan keturunannya tumbuh dan berkembang menjadi jumlah yang begitu besar, seperti yang pernah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimanapun besarnya kecintaan Nabi Adam alaihissalam kepada anak-anak dan cucunya, rasa rindu kepada Rabb-nya semakin kuat saat hari-hari terakhirnya mendekat. Nabi Adam alaihissalam tahu bahwa tidak lama lagi malaikat maut akan datang menjemputnya.